Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai, bisa lagi dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kopinya. Ini kopi pertama hari ini karena bulan puasa. Kita bahas soal kegiatan mahasiswa dan politik aja ya. Jadi mungkin saya tidak ingin langsung mengomentari situasi praktis tentang politik hari ini ya. Ada komentar-komentar yang di media sosial, ada yang mendukung, kontra, lucu, dan lain sebagainya. Tapi begini ya, saya juga pernah jadi mahasiswa. Maka bagaimana letak antara politik dan mahasiswa? Kebetulan dulu saya juga pernah jadi ketua himpunan mahasiswa elektro, ITB, saya lupa ya, nggak ingat angkat tahun berapa saya jadi ketua himpunan. Tapi pada masa itu adalah masa masih zamannya Orde Baru, sehingga banyak orang yang takut ya, ketakutan kalau terlibat dalam kegiatan himpunan, kemahasiswaan. Jadi ketua himpunan pun pada takut, apalagi lebih dari itu. Nah, sikap saya terhadap politik gimana? Kalau saya selalu mengambil posisi sebagai berikut. Kita harus paham soal politik ya, tetapi jangan terjun ke politik praktis. Nah, itu dia. Ini saya memang berbeda dengan orang-orang. Saya tahu, saya tidak ingin buta politik ya. Jadi saya juga tidak ingin nggak ngerti soal politik. Saya harus tahu tentang politik, tetapi untuk terjun ke politik praktis tidak gitu ya. Nah, itulah sebabnya sejak zaman mahasiswa saya ini sering mengikuti acara kegiatan-kegiatan tapi sebagai pengikut pasif ya. Maksudnya saya mendengarkan, datang ke acara sana sini, meskipun sebetulnya saya bisa menjadi proaktif tapi saya tidak melakukannya. Karena begitu ya. Saya pokoknya ketemu dengan tokoh-tokoh, duduk di belakangnya, dengar ini. Pokoknya zaman yang itulah ya. Jadi kalau Anda sebutkan pada waktu itu zaman yang keren-keren, saya ada monitor di belakang sana. Di kakak kelas saya tentunya tidak ya, di angkatan 70-an saya tidak, karena waktu itu saya masih jadi masih siswa SMA. Siswa SMA pun sebetulnya saya termasuk yang memperhatikan masalah politik bukan karena masalah politiknya, tapi sebagai anak siswa SMA yang terpengaruh dengan wahnya kegiatan mahasiswa ITB. Kebetulan saya sekolahnya di SMA 1 itu yang saya lupa berapa meter ya, 20-50 meter dari ITB di belakangnya. Jadi ketika ITB diduduki dulu ya saya terpaksa pulang sekolah harus ngelewatin tentara, panser dan seterusnya. Jadi pendudukan ITB saya mengalami sebagai siswa SMA waktu itu. Ketika saya di kampus pun saya makanya orang tidak melihat saya, tidak melihat. Jadi saya itu tidak orang yang muncul di depan gitu, tapi saya ada di mana-mana dan paham. Ketika orang bercerita tentang ini, ada meeting di sana di sini, saya mengikuti cuma pengen tahu aja gitu. Sampai sekarang ketika orang ribut dengan pemilihan presiden, dengan partai politik ini itu, nah saya kenal dengan banyak orang-orang yang di belakang partai politik ini dan itu gitu ya. Ada yang kawan, karib, saudara dan lain sebagainya. Jadi kalau saya nanya, gimana sih pendapatnya si itu? Kenapa dia melakukan begini begitu ya? Lagi-lagi supaya tidak buta politik. Tapi saya tidak mau terjun ke partai politik. Ada yang minta, Pak Budi ayo ikutan partai politik, jadi juru kampanye ini dan itu. Tidak, no thanks ya, saya tidak tertarik dengan itu. Karena tadi ya, jiwa saya bukan jiwa politician ya, saya memang technopreneur kali ya, lebih tepatnya gitu. Restless dengan teknologi, restless dengan mendirikan perusahaan dan seterusnya. Tetapi kalau dilihat dari sisi ini ya saya nggak buta juga. Diintimidasi, mengalami juga intimidasi zamannya Orba, saya diintimidasi. Tapi juga ada yang salah sangka waktu itu ya. Disangkanya saya waktu itu mendukung Pak Harto, mendukung Ibu Tin, sehingga saya waktu itu diteror. Ya, diteror karena saya dianggap pendukung Pak Harto. Padahal waktu itu saya bukan aktivis mahasiswa, mungkin lah mendukung Pak Harto ya zamannya itu. Gitu. Jadi ya itulah ya, pelajarilah sejarah gitu ya, pelajari yang dulu-dulu gitu ya.
Memang tidak menyenangkan ya kalau digurui oleh orang-orang tua ya. Orang-orang tua itu menggurui. Dulu saya sebagai anak muda juga nggak suka gitu ya. Saya bilang, "Ini orang tua tahu apa sih?" gitu ya. Tapi ternyata sebagai ini saya baru tahu ya, orang tua itu hebatnya orang tua itu karena sudah ngalamin banyak hal, melewati banyak hal, jadi sehingga dia tahu, bukan karena dia lebih pintar, lebih cerdas atau apa, bukan ya, karena dia sudah ngalami itu. Jadi dia sudah ngalami di macam-macam gitu. Jadi itulah ya, dengarkanlah orang tua karena itu ya. Dari segi pengalaman, take it with a grain of salt katanya orang bule itu ya. Jadi ya itulah kita nggak terima bulat-bulat juga gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau Anda sebagai mahasiswa maka Anda belajar ya, jangan hanya emosional. Kalau sekarang belajar banyak sumbernya di internet ya. Anda tinggal cari aja, Anda tinggal mau mencari, melakukan studi literatur. Kalau zaman dulu susah. Kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu kan kita harus fotokopi ya, harus kasak-kusuk sana cari dokumennya, fotokopi gelap-gelapan. Takut pula kalau fotokopi diciduk gimana? Gitu gimana? Yang nyadain fotokopi ternyata Intel gimana? Kan kita nggak tahu ya. Nah, kalau sekarang Anda dengan mudah bisa mendapatkan informasi, maka lakukanlah cari informasi ya yang lengkap sehingga Anda bisa menyuarakan hati nurani rakyat ya. Dan memang seperti itu ya, memang anak muda tuh harus begitu ya, dari dulu juga begitu. Saya paham anak-anak muda ingin membuat sebuah perubahan, ingin masih ada idealisme gitu ya. Paham gitu ya, saya juga demikian gitu ya. Dan semoga nanti juga ketika Anda menjadi lebih dewasa, lebih tua, juga tetap mempertahankan idealisme tersebut. Karena semakin tua nantinya semakin Anda di dunia nyata, maka akan semakin susah Anda menjaga idealisme Anda itu. Kalau jadi mahasiswa lebih gampang sih menjaga idealisme, tinggal Anda mau atau enggak aja gitu ya. Tinggal mau usaha atau enggak. Tapi kalau sudah nanti Anda bekerja, susah. Dulu ada kalimat yang misalnya gini, "Lu jangan macam-macam sama gua ya, nanti gua kasih proyek baru tahu." Jadi salah satu membungkam seseorang itu bukan dengan menjebloskannya dengan penjara, ditangkap atau apa. Kasih aja proyek, nanti dia akan berhutang, berterima kasih, terus dia nurut kepada Anda. Itu salah satu pendekatan yang luar biasa ya menurut saya. Waduh ya gitu ya. Gitu. Nah, ada lagi apa? Sekarang yaitu tadi ya, di era keterbukaan ini Anda bisa bertemu dengan siapa saja. Nanti Anda lihat ya, elit-elit itu pada ketawa sama mereka karena mereka berkawan ya. Tidak seperti yang di lapangan dipotretkan sebagai musuh-musuhan gitu ya. Apalagi ya, ya inilah ya. Itulah sampai sekarang juga saya sebetulnya sebagai akademisi saya mengambil posisi di akademisi ya, netral, tidak berpihak kepada siapa-siapa. Itu juga sebabnya saya tidak pro kepada satu partai politik apapun, tidak tertarik ya. Lagi-lagi political preference saya tidak tertarik. Jadi semua partai politik bagi saya sama saja, saya tidak tertarik. Tetapi saya harus paham apa yang mereka lakukan, arahan mereka seperti apa, tokohnya apa, dan seterusnya, sehingga kita tidak dibodohi. Begitu ya. Nah, ini udah kepanjangan. Saya mau ngopi dulu ya. Ini menikmati kopi di bulan puasa ini ya. Demikianlah pendapat saya tentang mahasiswa, perjuangan mahasiswa, demo, dan seterusnya, atau lebih tepatnya mahasiswa dan politik praktis. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.